kemudian eh, diabetes, penyakit ginjal. Tapi kalau penyakit ginjal ini perlu diatur apanya pemasukan cairan karena tidak kalau nggak diatur nantinya jadinya odema begitu. Kemudian pada saat di pesawat, kemudian pada saat di lingkungan panas, di eh, tekanan tinggi, ya, kemudian kelembapan tinggi, kemudian peningkatan kebutuhan protein, garam, dan gula dalam kondisi ketosis pada saat pengobatan dengan obat-obat diuretik, kemudian juga pada saat melakukan physical activity, kemudian pada saat hamil dan menyusui, diare, mual, muntah, dan demam, kemudian eh, adanya burns apa ya melepuh ya ketika kita misalnya kena kebakar atau apa ya kebakar kemudian kulitnya melepuh gitu ya, kemudian juga pada saat pasca operasi dan juga pada usia-usia muda dan sangat tua gitu ya, pada lansia gitu ya. Jadi ya hampir apa ya hampir ya, kalau bisa kita tidak kekurangan cairan lah ya gitu, tidak harus menunggu kondisi-kondisi ini untuk meningkatkan kebutuhan cairan begitu. Jadi ibaratnya tidak sampai haus untuk minum ya. Nah, ini adalah elektrolit dan water flow ya. Jadi di sini tubuh itu seperti yang sudah mungkin saya jelaskan berkali-kali bahwa tubuh itu memiliki sistem namanya sistem homeostasis ya, bahkan sampai di elektrolit juga. Jadi semua itu tubuh itu mengkondisikannya dalam kondisi equal apa sama gitu, ada kondisi yang sama. Dan ini yang di merah-merah ini adalah elektrolit, jumlah elektrolit. Jadi konsentrasi elektrolit di dalam tubuh itu apa namanya selalu sama gitu ya. Kemudian ketika ada penambahan, ketika ada penambahan molekul ya, molekul elektrolit ya, misalnya di B gitu ya, itu ada penambahan gitu ya. Nah, kemudian seperti apa ya? Seperti sifat cairan, dia akan menarik ya konsentrasi ke dari tinggi ke rendah gitu ya. Jadi ketika B ini ditambahkan molekulnya, jadi B ini akan menarik air dari A sehingga konsentrasinya tetap, misalnya di sini di gambar satu ini konsentrasinya 10 gram misalnya per liter gitu ya. Nah, ini ditambahkan di B ini ditambahkan jadi 15 gram. Tambahkan 5 gram misalnya. 5 gram garam lah ya. Nah, di sini untuk menyamakan menjadi 10 gram per liter lagi, jadi si B ini menarik air dari A ke B agar konsentrasinya tetap 10% gitu. 10 gram per liter misalnya. Nah, seperti itu namanya osmosis ya. Jadi agar konsentrasinya tetap semula meskipun dia bertambah apa ya bertambah eh, konsentratnya, kontennya, tapi dia tetap mempertahankan konsentrasinya dengan menarik air dari sebelah-sebelahnya. Begitu. Makanya ketika kita mengkonsumsi makanan yang seperti apa ya, garam gitu ya, itu kan konsentrasi natrium meningkat. Jadi tubuh itu akan menyerap cairan-cairan di dalam tubuh di samping-sampingnya agar konsentrasi natrium di dalam tubuh itu masih tetap gitu ya. Makanya kalau misalnya terlalu banyak kita akhirnya menjadi apa dehidrasi. Kalau kita kebanyakan minum makan makanan yang bernatrium begitu. Dan juga eh, bisa juga terjadi pembengkakan ya ketika kita memakan natrium terlalu banyak. Bukan apa ya moon face apa ya seperti mukanya jadi kayak bengkak gitu loh apa ya. Nah, itu karena
konsentrasi dari natrium yang tinggi begitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Halo? Ini masih ada warganya atau sudah ya, Mbak Kusuma Stuti, silakan. Terima kasih kesempatannya Ibu. Izin bertanya, tadi kan Mm-mm. disebutkan bahwa kalau di pesawat itu butuh peningkatan kebutuhan cairan. Itu Mm-mm. kira-kira apa hubungannya sama tekanan tadi itu ke tubuh Ibu? Terima kasih. Jadi kan di atas apa ya, pada di eh, apa pada saat di pesawat itu kan kita berada di berada di tekanan yang tinggi ya. Jadi beda tekanan di darat sama tekanan di atas. Jadi udara kan beda ya. Tekanan udaranya beda. Nah, di situ eh, kita tubuh kita itu gimana ya? Seperti seperti lebih apa ya? Lebih berat untuk untuk menahan gravitasi juga, kemudian untuk metabolisme tubuh. Jadi dia semakin apa ya? mm, Semakin apa ya, heatnya itu di tubuh kita itu meningkatkan panas tubuh gitu ya ketika kita ada di ketinggian yang beda di bawah gitu ya. Nah, ketika ada panas yang berlebih di dalam tubuh